dari yang dijelaskan oleh Anggita masalah tentang Gus Dur, ada ketidakjelasan sedikit karena ada buku yang bertentangan, bukunya Rizal Malarani yang dikarang oleh Gunawan Muhammad di situ. Tadi menjelaskan tentang Pulau Gale yang pada waktu itu sebelum Akbar Tanjung kena kasus yang dipenjara 3 tahun itu, dia Amin Rais dan siapa Dufran BD mengatakan bahwa dalam pimpinan Gus Dur itu ada beberapa hal politik agama yang memang di situ ada kerancuan, baik dia tidak bisa dalam memimpin dan tidak mempunyai peran kepemimpinan. Maka dari situ kami bertanya, apakah Gus Dur itu memang kena kasus Bulo Gante 2 atau gimana? Ketika masuk ke NU dalam perannya, saat itu harus diakui Gus Dur sendirian. Kenapa sendirian? Karena banyak orang yang menganggap Gus Dur tidak bisa mengonsolidasikan kekuatannya, salah satunya NU. Tapi yang saya analisis, justru yang lain itu ketinggalan. Karena NU selama 32 tahun itu terpinggirkan di era debat. Kenapa? Karena NU melawan, satu-satunya yang melawan, satu-satunya yang berani adalah NU. Kita tahu Gus Dur beberapa kali diancam atau bahkan sempat diancam dibunuh dan segala macam. Dan saat itu kita harus akui orang NU yang pintar itu masih sedikit, akui aja, dan kesadaran politiknya itu juga masih rendah. Makanya tadi saya sempat bilang sama Kang Ferry, apa yang bisa dilakukan NU ketika yang lain-lain sudah membuat narasi besar gitu di media massa dan lain-lain, yang dilakukan NU cuma istighosah Pak sama pas berani mati. Apa yang bisa diharapkan kejadian real politiknya saat itu? Dan saya yakin NU juga tidak tunggal. Begitu juga HMI, tapi saya juga tidak bisa menyebut oknum, dan ada beberapa buah statement cerita yang tidak bisa saya masukkan ke dalam buku saya. Kenapa? Karena saya harus melakukan verifikasi dulu. Ini katanya, kalau kata-katanya nggak bisa ditulis. Ini kan history, bukan history gitu. Jadi, dan PMI perannya saya kasih itu di buku itu di tahun Oktober atau November 2000. PMI masih besar bahasanya yang pro Gus Dur, tapi lama-kelamaan itu menyusut, justru yang lebih banyak pas berani mati. Artinya apa? Ada penggembosan di dalam PMI dan orangnya sekarang ada di Golkar. Itu baru katanya. Kemudian saya tidak bisa menuliskan karena saya harus mengonfirmasi. Kalau katanya, misal Mas Ferry yang mencerita, itu tuh dia tuh sekarang kan dia di Golkar. Ya, terus kalau saya bicara misalnya masa ini terlibat, coba saya konfirmasi. Nggak nolak juga kayak gini, terus gimana? Karena ada datanya, nggak ada datanya. Karena pasti PMI juga saat itu terbelah, tidak ada yang menggembosi, dan sekarang orangnya di Golkar. Cari sendiri siapa yang orang PMI. Yang kedua, masalah buku Rizal Malarani politik agama, itu kalau buku kan tadi yang dibilang sama Mas Ferry itu tergantung sudut pandang perspektif, tapi kan sudut pandang saya, background saya tidak punya ikatan emosional dengan NU. Saya pure sejarah, riset pun pakai uang pribadi. Saya sempat kerja di Mata Najwa, di Narasi TV, juga sempat di set job 2-3 kerah dari Mahkamah Agung. Makanya DPR itu mencari celah lagi gitu setelah digagalkan, bukan digagalkan, memang gagal lah tuduhannya terhadap Gus Dur di Mahkamah Agung. Jadi celah lain apa yang bisa menjatuhkan Gus Dur? Belakangan terakhir itu adalah kasus dualisme di tentara di polisi, Khairuddin Ismail dan Suroyo Bimantoro. Jadi dan juga ada dekret dan segala macam. Jadi Gus Dur pure tidak terbukti dalam kasus Buloga dan Rumnegri. Dan ini kan catatan ketiga ya. Catatan keempat, saya dapat pengakuan dari Arifin Panigoro yang menyatakan bahwa Gus Dur memang sengaja dijebak dalam Buloga dan Rumnegri, dan bagaimana Arifin Panigoro meyakinkan Megawati yang sebelumnya tidak mau untuk menggantikan Gus Dur, akhirnya mau menggantikan Gus Dur. Itu adalah catatan keempat. Ya intinya semakin menegaskan bahwa dokumen ini mereka tidak bisa sanggah sama sekali. Kalau Bang Akbar kan licin kan, kayak belut dikena oli kan, dikasih oli gitu. Licin. Tanggapannya Bang Akbar cuma gini pas saya kasih bukunya, dokumennya. Saya lupa dokumen ini ada atau tidak. Kalaupun ada, saya tidak sedalam, tidak terlalu peduli. Saya memang ketemu dengan Fuad, tapi tidak sedalam ini pembicaraannya. Terus saya selang, sedalam mana berarti Bang?
Ya langsung normatif jawabannya bla bla bla. Dan terakhir teman saya ada yang LK3 HMB di Sumatera, dia menanyakan buku saya ke Akbar, tanggapannya Akbar itu realitas politik sih. Jadi ya memang gitu realitas politik ya. Jadi buat apa lagi? Jadi nggak usah ada dendam-dendaman gitu kan. Kalau tanggapan menariknya di media massa itu tidak akan banyak diulas karena saya mendapat screenshot grup kami. Cara mereka sempat saling dulu ini salah Fuad, termasuk siapa Farudin yang bilang ini kesalahan Fuad, kenapa hal-hal yang kayak gini ditulis, ini kan cukup obrolan warung kopi. Terus saya curiga aja, jangan-jangan Fuad juga ini semacam SPJ buat bos ya. Dan ya karena 4 triliun saya jelas, saya dapat informasi itu bukan uang Fuad sendiri, tapi juga lagi-lagi saya sudah membuktikannya, jadi saya tidak tulis. Dan saya kan malah senang gitu, tadi Pak Fuad jawabannya kayak gitu. Misal siapa lagi yang menolak? Pak Azra menolak juga tidak tegas, cuman ya saya nggak terlibat, saya dulu dekat dengan Gus Dur. Dan saya ini fungsinya, kalau di sini ada jurusan sejarah, dalam metodologi sejarah ada yang namanya kritik sumber. Kritik sumber itu ada beberapa di poin-poin dokumen itu. Misal Pak Azra diklaim ikut dalam terlibat menggiring opini masyarakat melalui tulisan-tulisan dan statement-statementnya. Saya cek, memang kritis, tapi apakah ini benar terlibat? Belum tentu. Makanya saya tidak tuliskan. Jadi bisa saja itu semacam klaimnya Fuad. Oh saya sudah kayak gini nih. Ya, misal saya ke Marsnya, saya Fuad gitu, saya mendanai gitu. Nih Bang Ferry udah saya gitu. Nah, itu bisa jadi. Dan misal kedua, kasus Ajinomoto itu disebutkan Fuad menyebutkan Din Samsudin. Saya cross check ketika posisi Din saat itu belum punya pengaruh cukup besar kok di MUI. Jadi ya itu bisa saja klaim, makanya saya tidak meneruskan itu. Makanya saya menganggap tadi Kang Ferry bilang buku ini ada keterbatasannya sudut pandangnya. Nah justru saya menganggap buku ini hanya sebatas pintu masuk atau jembatan. Saya sudah mengungkapkan beberapa isi dokumennya gitu. Di dalamnya kalau di sini ada jurusan komunikasi, silakan misal mau skripsi analisis framing media di saat 99 sampai 2001. Di situ kan disebut ada Surya Paloh dan Parni Hadi Republika. Silakan coba analisis framing, bandingkan dengan Kompas, bandingkan dengan Tempo. Di buku saya sih udah kelihatan sih. Cuman itu saya nggak mau banyak-banyak, emang saya mau bikin semacam das kapital itu jadi bangun saya nggak. Dan misal yang tadi analisis gerakan intelektualnya kayak gimana, dan di gerakan mahasiswa Burhanuddin Muhtadi itu terlibat di beberapa statement, beberapa keterangan orang Burhanuddin terlibat, termasuk juga PBHMI saat itu yang Farudin bilang saya sama Burhan kok. Burhan yang menggerakkan BMPTN-PTS Jabodetabek, dan Burhan juga yang kemudian membentuk gerakan Alfonso Aliansi Lembaga Formal Kemahasiswaan se-Indonesia saat itu. Tapi kenapa saya tidak lanjutkan? Karena saya harus menjaga objektivitas. Kalau saya wawancara yang anti Gus Dur, saya juga harus wawancara yang pro Gus Dur. Nah, beberapa orang yang pro Gus Dur saya cukup kenal. Jadi daripada subjektivitas saya lebih tinggi, jadi lebih baik saya tidak. Jadi di sini saya udah pancing kalau misalnya teman-teman ada anak sejarah atau sosiologi mau lihat gerakan mahasiswa di periode pasca reformasi kejadian 1999 ya silakan saja. Jadi buku saya ini hanya pengantar. Kalau ada bantahan, saya justru lebih menunggu bantahan. Kenapa? Karena ini adalah akademik, jadi lebih bagus buku dibalas buku, gagasan dibalas gagasan, bukan dengan pelarangan. Kayak gitu sih. Terima kasih.